Karena merasa iba mendengar suaranya, Jidah menurut. Ia tak sekalipun menoleh melihatnya. Jidah hanya tahu anak kecil itu di belakangnya. Mengikuti sewaktu dirinya kembali ke tempat dirinya masuk. Suaranya terdengar. Jidah merasa bulu kuduknya berdiri. Diikuti terus-menerus. Pintu dapur tempat Jidah tadi masuk sudah terlihat. Jidah terus berjalan dengan suara langkah kaki yang masih terdengar. Saat itulah, tiba-tiba satu dari banyak pintu yang akan beliau lewati tiba-tiba terbuka. Jidah terdiam sebentar. Ia merasa ada sesuatu di dalam kamar itu. Benar saja, sewaktu Jidah berdiri tepat di muka pintu, ia melihat seseorang sedang duduk di atas sebuah kursi kayu dengan pakaian yang familiar. Tanpa sadar, Jidah berniat melangkah masuk ke dalam kamar, memastikan apakah beliau sama dengan yang saat ini ia pikirkan. Postur tubuh yang sama, gaya rambut sama, pakaian yang sama. Hanya saja, kegelapan kamar menyamarkan rupanya. Jidah melewati pintu dari semua raja yang ia lihat yang kebanyakan berbentuk binatang. Raja yang di dalam kamar ini berbentuk seorang manusia dibungkus dengan kafan dominan hitam. Jidah berdiri di hadapan sosok itu, mencoba menelisik. Rupanya, seperti yang dia duga, sosok itu tak lain adalah Mbah Darsem. Namun ada yang berbeda dengan dirinya. Ia hanya diam menyeringai saja, tak mengatakan apapun. Tahu ini bukan Mbah Darsem, melainkan jin yang menyerupainya. Wanita itu berniat untuk pergi, tetapi baru beberapa langkah, pintu kamar menutup dengan sendirinya. Jidah terperangkap, berdiri tepat di belakang pintu, menatap Mbah Darsem yang sosoknya mulai menghitam. Leher Mbah Darsem seperti terpenggal, diikuti tangannya yang menyerupai boneka, bergerak maju mundur saat wanita itu berdiri dari kursinya. Itu adalah kali pertama Jidah merasa tempat ini tak layak bagi dirinya. Ia mulai membaca seruan ayat yang sangat beliau kuasai. Namun, sosok yang mendekati beliau pun sama lihai dan fasihnya. Tak ada satu ayat pun yang terlewat. Jidah memejamkan mata, terus melantunkan. Mereka berdua membaca bersama-sama. Hanya saja, suara Jidah terdengar seperti suara orang yang hampir saja menangis. Terutama saat ia membelainya. Tak lama, pintu lalu terbuka. Wanita itu pergi berlari meninggalkan kamar, diikuti suara tertawa makhluk itu yang seperti sedang menertawakan dirinya. Jidah tahu, ia tak sekuat Abah dalam menghadapi makhluk yang seperti ini. Tanpa ragu, wanita itu membuka pintu kamar. Di sana, ia melihat Abah dengan berlumurkan darah di perutnya. Aini masih duduk di tempatnya, sementara Abah berada di sudut ruang, menatap Jidah dengan wajah mengiba. Saat itulah, Abah mendekati Aini menarik tangannya, membawa mereka berdua keluar dari dalam kamar. Jidah tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun sesaat sebelum pintu tertutup, ada suara melengking tertawa. Jidah tak bertanya kepada Abah. Ia tak mau harga diri pria itu jatuh. Semenjak saat itu, Aini tak diizinkan kembali ke rumah itu. Meski suaminya sudah menjelaskan, kali ini ia akan turut menjaganya. Abah menolak keras, mengutuk agar Mbah Darsem yang menemui dirinya bila ingin melihat Aini kembali ke rumah itu. Saat itulah wanita itu akhirnya datang.
Abah dan Badarsem sudah lama berteman. Mereka sudah tahu sama tahu. Namun kejadian malam itu tak dapat dimaafkan. Berkali-kali Abah menasihati Badarsem agar tak mengikuti jejak gurunya. Tapi tak ada yang lebih keras dari kepala wanita itu. Bahkan saat wanita itu kehilangan kesabaran di depan Abah, Badarsem berkata, "Kowe iki bocah cilik, ra usah nglarui maneh yen ra pengen gulumu tugel nang kene." Abah tertawa. Abah lalu menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Siti. Namun Badarsem beralasan peliharaannya hanya menjaga Aini dan kandungannya. Tak ada keinginan bagi dirinya untuk menghabisi keturunannya. Abah tetap saja tak percaya. Saat itulah Badarsem akhirnya benar-benar merasa tersinggung. Ia berkata kepada Abah bahwa anak yang nanti dikandung oleh Aini akan berjenis kelamin perempuan dan wajahnya akan menyerupai dirinya saat ini. Untuk itu, setiap selepas maghrib, ia akan mengirim peliharaannya untuk menjaga janin dalam kandungan Aini. Apa yang dikatakan oleh Badarsem membuat Abah benar-benar was-was. Setiap selepas maghrib, pintu rumah sudah terkunci. Sementara Abah mengaji di ruang tengah, Jidah bersama Aini di dalam kamar. Seperti yang dikatakan oleh Badarsem, tiba-tiba suasana rumah ini menjadi berbeda. Lebih dingin, lebih mencekam. Beberapa kali Aini seperti mendengar suara tanah yang digesek oleh sapu lidi. Suara itu berasal dari luar jendela kamar. Anehnya, Jidah tak merasa mendengar suara itu. Aini ingin bertanya namun ia urungkan. Semakin malam, suara itu semakin intens. Aini pun berdiri melangkah mendekat ke jendela. Jidah yang melihat gelagat Aini yang aneh mencoba mencegahnya. Namun dasar Aini yang keras kepala, ia menyibak gorden melihat keluar. Hanya jalanan yang sepi tanpa ada satupun orang melewatinya. Lantas, di mana suara itu berasal? Aini bersiap membuka jendela karena rasa penasaran sudah tak dapat ia tahan lagi. Saat itulah Aini melihatnya. Sebentuk binatang melata dengan bulu hitam merayap pergi meninggalkan rumah Aini. Wanita itu sontak menjerit sebelum kembali menutup pintu. Saat itulah Abah muncul. Ia menjelaskan bila Badarsem benar-benar mengirim peliharaannya. Entah dengan tujuan apa sebenarnya. Wanita itu seperti tak ingin melepaskan Aini barang sedetik saja. Esok ia akan kirim lebih banyak. Aini hanya perlu mengurung diri di dalam kamar. Selama sisa waktu kandungan, Abah berhasil menjaga Aini bersama dengan Jidah. Tak ada teror berarti. Badarsem benar-benar hanya ingin menjaga Aini. Mungkin saja beliau khawatir mengingat ia sendiri memiliki musuh di mana-mana. Tetapi malam kelahiran cucunya, ada satu makhluk yang tidak pernah Abah lihat datang berkunjung. Melihat Aini yang sedang dibantu oleh dokter di sebuah rumah sakit, makhluk itu hanya berdiri di sudut ruangan. Abah meminta dokter agar diizinkan tak jauh dari putrinya. Namun dokter menolak. Sehingga Abah hanya pasrah melihat makhluk yang setinggi 3 meter itu melihat Aini dengan lidah menjulur panjang. Di luar, Abah bersama Jidah dan suami Aini. Wajah mereka terlihat gelisah. Tak ada kehadiran Badarsem karena konon beliau takut dengan tempat seperti rumah sakit. Hanya beberapa menit saja, lalu terlihat dokter keluar mengabarkan bila Aini berhasil melewati persalinannya. Bahkan wajah dokter terlihat bingung. Karena belum pernah ia membantu persalinan secepat dan semudah ini. Cepat-cepat mereka masuk. Abah melihat makhluk itu menyeringai.
Di tangannya berlumuran darah. Abah berusaha tak memperhatikan. Mereka fokus dengan jabang bayi yang rupanya benar-benar perempuan, seperti apa yang dibilang Mbak Darsem. Saat melihat wajahnya, semua orang terdiam. Mata, hidung, bibirnya yang mungil benar-benar menyerupai beliau. Semenjak kelahiran anak pertama Aini, bahkan Mbak Darsem sedikit berubah dalam memperlakukan dirinya. Ia lebih sering tertawa dan berbicara dengannya. Rasa sayangnya kepada anak itu benar-benar begitu besar. Tetapi ini semua masih awal, karena pokok masalah cerita ini akan kita mulai. Suatu malam, Aini sedang tidur bersama dengan suaminya. Tiba-tiba ia terbangun setelah bermimpi buruk tentang darah yang ada di mulut seorang wanita setinggi 3 meter. Di tangan wanita itu ada tubuh Azizah, bayi yang baru saja dia lahirkan. Kepala Azizah sedang dikunyah. Aini begitu terguncang, ia sontak melihat ke tempat di mana Azizah seharusnya berada. Namun, bayi mungilnya menghilang, hanya menyisakan sosok suaminya sedang terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba, dari luar ruangan, terdengar suara seorang lelaki sedang bersenandung. Suara lelaki tengah bersenandung, seperti sedang menidurkan. Aini menggoyang tubuh suaminya. Namun, pria itu tak mengubris. Wanita itu tak menyerah. Ia terus mendorong tubuh suaminya. Tapi, tak ada keinginan sedikit pun pria itu untuk terjaga. Terdesak, terpaksa, Aini pergi sendiri. Aini melangkah di tengah kegelapan kamar, menuju ke pintu. Di sana, suara senandung semakin terdengar jelas. Aneh. Di sini selain suaminya, tak ada lagi pria satupun yang tinggal. Lantas, suara siapa yang saat ini Aini sedang dengar? Apakah Azizah berada di sana? Pintu berdiri terbuka. Aini mencoba mengintip. Sebuah bayangan hitam terlihat bergerak maju mundur menyerupai seseorang yang sedang menimang-nimang bayi. Figur yang membuat Aini merinding saat melihat bayangannya. Ia masih bersenandung, tak menghiraukan kehadiran Aini yang frustasi. Aini pun memutuskan untuk mengambil resiko apapun. Ia melangkah keluar menuju ke arah bayangan yang masih sedang menimang-nimang. Di sanalah Aini melihat seorang figur pria mengenakan baju putih dengan sarung berdiri membelakangi dirinya. Aini terdiam sejenak saat melihatnya. Figur pria yang Aini lihat pun ikut berhenti. Sepertinya ia sudah menyadari kehadiran Aini di belakangnya. Sehingga dengan perlahan pria itu berbalik sembari masih menggendong Azizah. Ia tersenyum, memandang Aini dengan sorot mata melotot. "Wes tangi, Du." Aini terkejut. Ia mengenal siapa pria ini. Bagaimana bisa pria ini ada di dalam ruangan ini? Sembari berpikir keras, Aini sontak merebut Azizah dari tangan pria misterius itu, menjaga jarak sejauh mungkin. Sementara pria itu masih tertawa canggung sembari menggaruk pantatnya. Tak lama, lampu menyala dari arah kamar. Suami Aini melangkah keluar memandang ke arah pria itu sembari bergumam canggung. "Bapak, kok iso? Kapan mulai?" Pria tua itu tertawa lagi sembari menggaruk pantat. Ia berjalan pergi masuk ke kamar Darsem. Aini kembali masuk ke kamar. Di sana mereka berbincang bagaimana Pak Zainal, yang biasa dikenal dengan Pak Zain, bisa pulang setelah nyaris 2 tahunan dijebloskan di dalam rumah sakit jiwa. Banyak desas-desus yang dulu tersebar mengenai pria ini. Aini merinding setiap mengingatnya, karena perilakunya yang semakin lama semakin menyimpang. Meski berat suami Aini bersama dengan Mbak Darsem. Akhirnya
menjebloskan beliau ke dalam rumah sakit jiwa. Tetapi Abah yang mendengar berita ini sempat tak percaya, mengingat Abah sangat dekat dengan Pak Zain ini. Ada kejadian yang menarik, di mana meski sudah pulang, perilaku Pak Zain terkadang masih ganjil. Ia sering melotot ke beberapa sudut rumah, terkadang menuju ke tempat-tempat dalam, hanya mengenakan sarung bertelanjang dada, sembari membawa tasbih. Ia akan kembali saat maghrib tiba. Tak hanya itu saja, ketika malam tiba, Aini akan mendengar dari arah kamar Mbak Darsem, Abah berteriak-teriak layaknya orang gila. Hal ini membuat Aini menjadi semakin kewalahan karena Azizah juga terus-menerus menangis. Sementara Mbak Darsem tak lagi pernah pulang ke rumah. Sampai suatu hari, Pak Zain tak lagi terlihat pulang ke rumah. Suami Aini menjelaskan bila ayahnya sedang pergi menunaikan sebuah tugas yang ia sendiri tidak tahu. Namun, kepergian Pak Zain diikuti kedatangan Mbah Darsem. Wajahnya tampak begitu murka. Rasanya belum pernah bagi Aini melihat Mbah Darsem seperti ini. Ia sering tertawa sendirian, sembari duduk menenggak minum minuman keras. Wanita itu benar-benar terlihat menakutkan. Namun, ketika di depan Azizah, wajahnya kembali ceria, tampak bahagia. Tetapi saat malam sudah tiba, rumah ini dipenuhi oleh sesuatu yang mengerikan. Azizah sering terjaga diikuti tawa, sembari menunjuk-nunjuk sesuatu di atas dengan tangannya yang mungil. Setiap kali Aini menoleh, melihat apa yang dilihat oleh bayi mungilnya, Aini tak melihat apapun. Di waktu yang bersamaan, Aini merasa bila mereka sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak bisa dirinya lihat. Beberapa kali juga di dalam kamar, Aini melihat sekelebat bayangan berwarna putih melintas begitu saja. Azizah terus tertawa cekikian. Melihat itu membuat Aini menjadi was-was. Tak lama, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara mengetuk. Aini terhenyak sejenak sebelum akhirnya mendekat. Ia membuka pintu perlahan sembari menggendong Azizah. Namun aneh, tak dilihatnya siapapun di depan pintu sebelum Aini melihat bayangan Mbah Darsem menuju ke dapur. Azizah menggerakkan tangannya seakan ingin menjangkau beliau. Namun melihat itu, Aini pun menuruti Azizah. Mereka berdua pergi menyusul Mbah Darsem. Tetapi saat mereka sampai di dapur, tak ada siapapun kecuali pintu dapur dalam keadaan terbuka. Di sana, Azizah menunjuk sambil tertawa. Terdiam sejenak. Aini tak berniat untuk pergi ke sana. Namun sialnya, saat ia berjalan menjauh, Azizah tiba-tiba saja menangis histeris. Sedangkan bila Aini mendekat, bayi mungil itu tertawa menepuk-nepuk tangannya. Aini terdiam menatap ke lorong, gelap sekali. Tak ada pilihan lain. Aini pun nekat dengan harapan di sana ia bisa bertemu dengan Mbah Darsem. Entah apa yang dilakukan oleh wanita tua itu. Namun Azizah seperti tak mau pergi meninggalkan tempat ini. Ia menelusuri setapak demi setapak. Lorong semakin lama semakin gelap. Tak lama, terlihat banyak pintu tua. Aini masih sabar menelusuri lorong dengan langkah yang kian melambat. Beberapa kali, Azizah juga menoleh ke sana kemari dengan kepala mungilnya. Seperti melihat sesuatu yang melintas di belakang Aini, tapi anehnya tak ada siapapun di sini kecuali mereka. Sampailah di persimpangan antara sudut lorong atau bagian lain menuju ke taman belakang. Di sanalah Azizah menepuk tangannya. Aini pun merasa ada sesuatu di sana. Terlihat ada secercah cahaya dari lilin di sudut kamar. Maka berjalanlah Aini menuju ke sana. Tetapi ada yang aneh. Di lorong yang tak terlalu panjang ini,
Tembok-temboknya dipenuhi oleh kertas-kertas bertuliskan raja dengan berbagai bentuk, menempel satu sama lain. Bahkan terkadang kertas-kertas itu menumpuk, seakan lorong ini tak boleh untuk didekati. Anehnya, Aziza bertambah senang. Aini tertuju pada salah satu raja yang berbentuk dari seseorang lelaki telanjang dengan tanduk dan taring. Aini dapat membaca dengan jelas raja tersebut. Ada sebentuk kalimat tentang nama jin yang dulu pernah dirinya dengar dari Abah. Bulu kuduk wanita itu berdiri. Aini berniat untuk kembali. Anehnya, Aziza seperti tahu apa yang akan dilakukan oleh ibunya. Ia mulai berteriak, merengek, menangis, bahkan sampai hati menjerit serta meronta, membuat ibunya tak punya pilihan lain selain berjalan sampai ke sudut pintu dan membukanya. Sampailah ia di sudut lorong. Aini berdiri di depan pintu, melihat satu raja yang bertuliskan dengan jelas untuk tidak pernah membuka pintu ini. Aini melihat Aziza yang tertawa cekikikan. Wanita itu mendorong perlahan, lantas derit suara pintu terdengar, diikuti suara tertawa parau. Aini melihat sebuah ruangan kosong dengan sebatang lilin yang diletakkan di tengah-tengah ruang. Tak ada apapun lagi kecuali satu ranjang tua yang berada di sudut tembok. Di atasnya terlihat sesuatu yang menggumpal, tertutupi oleh selembar kain berwarna putih. Aini tidak tahu apa itu. Dasar sudah sejauh ini, Aini yang awalnya ragu berada di tempat ini, tiba-tiba saja tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Ia begitu penasaran, kenapa tak ada yang pernah sampai ke tempat ini. Apa yang sedang disembunyikan oleh Madarsem? Aini berdiri di depan selembar kain putih, sembari menggendong Aziza. Satu tangan Aini menarik selembar kain, terlihat sesuatu yang familiar mulai terlihat jelas. Ketika kain sudah tersibak, Aini melangkah mundur. Jantungnya berdebar-debar dengan kencang. Ia tak percaya Madarsem menyembunyikan hal sinting seperti ini. Aini melihat seorang anak muda yang kemungkinan berusia 16 tahun, terbujur kaku dengan wajah pucat. Sialnya, anak muda itu dalam kondisi mata terbuka lebar. Aini menjerit, namun Aziza tertawa. Sebelum di balik pintu berdiri sosok yang dirinya kenal. Madarsem. Ia menatap Aini. Aziza nampak sumringah melihat Madarsem, tapi Aini menyadari sesuatu. Memang Madarsem sangat menyayangi Aziza, melebihi siapapun. Tetapi Aziza tak pernah menunjukkan respon yang sama pada neneknya ini, kecuali yang di depan pintu bukanlah Madarsem yang sebenarnya. Seperti sadar dengan gelagat Aini, sosok yang menyerupai Madarsem itu tertawa, lalu menundukkan wajah. Saat itu, kedua tangannya lalu memulai merobek kulit wajahnya sendiri, sembari punuknya terbungkuk. Ia berdiri setinggi 3 meter sampai wajahnya tak nampak terlihat kusen pintu. Itulah kali terakhir Aini melihat wujud yang menyerupai Madarsem, karena setelahnya ia dicengkram dari belakang oleh anak muda itu. Ia menahan tubuh Aini. Aziza yang tersungkur jatuh ke lantai, lalu diseret keluar dari pintu, sebelum akhirnya pintu tertutup. Cahaya dari lilin mati. Sebelum wanita itu kehilangan kesadarannya, ia sempat mendengar suara Aziza sedang tertawa terpingkal-pingkal dari balik pintu, diikuti senandung nyanyian yang pernah ia dengar dari mulut Pak Zainal. Senandung mereka terdengar sama persis, pelan-pelan, semua menjadi gelap. Aini terbangun di atas ranjang kamar miliknya. Kepalanya terasa seperti dihantam oleh benda yang keras. Tak lama, terlihat sosok suaminya sedang duduk di samping, melihatnya dengan sorot mata khawatir. Tak lama wanita itu mencoba mengingat kembali apa yang baru saja terjadi dengan dirinya.
Ketika ingatan Aini mulai kembali, tiba-tiba dengan wajah panik, ia berteriak kepada suaminya. Ia melihat jasad anak laki-laki di kamar belakang. Lalu anak mereka, Azizah, diambil oleh makhluk yang menyerupai Madarsem. Aini tampak seperti orang kesetanan. Suaminya hanya menatap Aini dengan sorot mata bingung, seperti tidak mengerti kata-kata yang keluar dari mulut istrinya. Ia mencoba menenangkan Aini dengan menyuruhnya agar kembali istirahat. Mungkin saja Aini lelah karena beberapa hari ini Azizah juga tampak rewel. Tetapi Aini tak menyerah. Ia masih mencoba meyakinkan suaminya bahwa ia melihat sesuatu yang sinting di belakang rumah ini. Tetapi tetap saja suami Aini tampak tidak percaya. Dengan nada putus asa, lantas Aini lalu bertanya dengan nada suara yang keras, "Nang di Azizah lek ngono?" Tak lama kemudian, dari arah pintu terlihat seseorang melangkah masuk. Di tangannya ia sedang menggendong Azizah yang sedang terlelap dalam tidur. Ia menatap Aini sembari mengatakan, "Apa toh? Cek iso kok wis rame-rame." Aini melihat Madarsem. Aini langsung tersentak. Ia segera berdiri lalu merebut Azizah dari tangan wanita tua itu. Tak lama, Azizah terbangun sebelum mulai menangis. Aini tak lagi peduli. Di dalam kepalanya semua sudah kacau. Namun satu yang Aini yakin, semalam ia tak bermimpi. Sembari menenangkan Azizah, Aini menjauhi Madarsem. Suaminya tampak bingung dengan sikap istrinya yang tiba-tiba saja seperti ini. Disitulah Aini mengatakan bahwa di kamar belakang ia melihat seorang anak laki-laki terbujur kaku di kamar belakang tempat Madarsem biasa berada. Madarsem hanya diam saja sewaktu Aini mengatakan semua itu. Sudut bibirnya juga tersungging beberapa kali, menyerupai seseorang yang sedang meremehkan orang lain. Suaminya berdiri mencoba menenangkan, namun Aini menolak. Tak lama kemudian, seorang melangkah masuk ke dalam kamar. Aini terhenjak dalam diam ketika melihat seseorang yang melangkah masuk adalah anak lelaki yang Aini lihat terbujur kaku di kamar belakang. Ia tampak biasa saja, tak ada yang aneh dengan tubuhnya. Madarsem lalu menjelaskan bila anak ini adalah pasien biasa yang datang kepadanya. Meski Madarsem kemudian menjelaskan setiap detail apa yang ada di sana, sampai siapa anak ini, Aini masih merasa janggal dengan ceritanya. Banyak pertanyaan di dalam benaknya. Suatu hari, Zain pulang untuk pertama kali. Pak Zain dan Madarsem saling berhadapan. Suasana di dalam rumah menjadi semakin tidak nyaman. Kamar tempat Madarsem biasanya tak lagi ditinggali. Wanita tua itu kini memilih pindah ke kamar belakang. Sementara Pak Zain tetap ada di dalam kamar miliknya. Sesuatu seperti akan sambang ke rumah mereka. Aini bisa merasakan. Di suatu malam, Aini tak kunjung bisa tidur karena Azizah anaknya juga tengah terjaga. Matanya terbuka lebar, sementara di sampingnya suami Aini sudah terlelap tidur. Tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara-suara ramai langkah kaki berlalu lalang, membuat Aini tampak penasaran. Wanita itu ingin sekali melihat apa yang sedang terjadi. Sejak kehadiran Pak Zain di rumah Aini selalu merasa dirinya tak lagi bisa tenang. Ditambah Madarsem juga terlihat semakin aneh. Ia sering datang membawa anak-anak muda berusia kisaran 15-18 tahun. Kejanggalan lain yang Aini lihat juga perihal penampilan Madarsem. Ia tak lagi pernah mengikat rambutnya, melainkan dibiarkan terurai dengan panjang rambutnya yang nyaris menyentuh lantai. Madarsem membiarkan rambutnya begitu saja.
Matanya seperti orang yang tak pernah tidur. Berbeda dengan Mbah Darsem, Pak Zain tampak lebih segar. Ia sering tertawa sendiri sambil mengangkat kakinya di ruang tengah. Seperti ada yang membuatnya senang. Tetapi baik Mbah Darsem dan Pak Zain tak ada yang saling berinteraksi meskipun mereka suami istri. Mbah Darsem selama berminggu-minggu terus membawa anak-anak muda. Mereka dibawa masuk sebelum malam, pergi keluar saat fajar datang. Aini tak pernah tahu apa yang sebenarnya Mbah Darsem lakukan. Anak-anak muda ini didapati dari rumah orang yang pernah menjadi pasien Mbah Darsem. Mungkin memang tak ada yang aneh dengan anak-anak muda ini bila melihat kali pertama Mbah Darsem membawanya. Namun Aini pernah melihat dalam kurun waktu 1 minggu, terdapat satu anak yang sudah pernah 3 kali dibawa oleh Mbah Darsem. Penampilannya tampak kuyuh, pucat, letih. Yang paling menakutkan dari semua ini adalah sudut mata mereka terkadang mengalirkan darah. Ia menutup wajahnya saat Aini tak sengaja memperhatikan. Mbah Darsem hanya tersenyum menyeringai kepada dirinya saat melihat wanita tua itu sedang mengantarkan bocah-bocah itu pergi. Ada satu kejanggalan lain yang Aini sadari tentang Mbah Darsem. Saat ini beliau lebih sering lapar. Pernah Mbah Darsem murka mendorong meja atau membanting piring di dapur hanya karena tak ada makanan. Padahal pagi tadi Mbah Darsem sudah menghabiskan ayam utuh seorang diri. Aini benar-benar kebingungan dengan perubahan sikap wanita tua itu. Terkadang saat Aini tak lagi punya opsi memasak makanan untuk beliau karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tiba-tiba pandangan wanita tua itu teralihkan pada kucing-kucing liar yang biasa lewat di depan rumah. Wanita tua itu akan memungutnya lalu membawa masuk binatang itu ke kamar belakang. Aini tak pernah tahu apa yang diinginkan Mbah Darsem dengan binatang itu. Namun, firasatnya mengatakan ini bukan hal yang bagus. Karena sepanjang perjalanan wanita itu bergumam sembari tertawa gila. Yang jelas, perubahan sikap Mbah Darsem benar-benar berbanding terbalik dengan perubahan sikap Pak Zain yang semakin lama terlihat semakin baik. Ia tak lagi bertelanjang dada, melainkan mengenakan pakaian-pakaian bagus dan harum. Bersih tak seperti Pak Zain yang pertama Aini lihat. Aini mulai membuka pintu. Ia mencoba melihat kegelapan ruang tengah. Terlihat bayangan sosok wanita sedang duduk di atas sofa, membelakangi dirinya. Tak hanya satu sosok saja yang Aini lihat, melainkan beberapa lagi di sudut-sudut. Wajah mereka tak dapat Aini lihat dengan jelas. Saat itulah, suaminya menarik lengan Aini. Ia berkata bahwa lebih baik tidak ikut campur pertempuran antara bapak sama ibunya, bila tak mau terseret dalam pertikaian mereka berdua. Aini mengangguk untuk kali ini. Ia menurut sebelum mereka menutup pintu. Sosok di balik sofa menoleh melihat ke arah mereka. Wajahnya sama persis dengan sosok berhidung panjang yang menjelati kandungannya dulu, Siti. Untuk apa makhluk itu di sana? Semenjak perkataan suaminya, Aini tak lagi peduli dengan apapun yang terjadi di rumah ini. Berbulan-bulan ia lewati sampai Aziza bertambah dewasa dan mampu mengatakan sesuatu sebagai ucapan pertamanya. Sebagai anak pertama, tentu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya menjadi bagian yang paling dinantikan. Ia menyebut Siti sebagai kalimat pertama sembari memandang sosok yang ada di belakang Aini. Bocah itu tersenyum sembari menepuk-nepukkan tangannya. Aini berusaha tak memperdulikan lagi kehadiran makhluk yang bersemayam di dalam rumah ini. Sampai terjadi sesuatu yang menggegerkan. Semenjak kehadiran Pak Zain di rumah ini, ia terus melarang pasien-pasien Mbah Darsem untuk datang.
mengancam, serta mengusir mereka dengan keras. Perbuatan Pak Zain ini membuat Mbah Darsem murka. Suatu siang, Mbah Darsem menjerit histeris di dalam kamar. Aini dan suaminya yang terkejut lantas mendatangi mereka. Di sana, Pak Zain sedang tidur dengan posisi bersantai, sementara Mbah Darsem melotot dengan wajah letih. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Mbah Darsem terlihat lebih jauh berbeda dari kali terakhir Aini melihatnya. Kulitnya putih sampai urat ototnya terlihat. Matanya merah seakan pembuluh darahnya pecah. Dari sela-sela kuku jarinya meneteskan darah yang mengotori lantai rumah. Pak Zain tampak tenang. Ia hanya tertawa sembari berkata, "Katanya apa kowe? Ra usah nekat nglawan bojomu iki. Wis tobat ae. Wis tuwek awakmu." Mendengar itu, Mbah Darsem lalu pergi. Tetapi entah Pak Zain sadar atau tidak, Mbah Darsem sempat tersenyum mengerikan ketika ia berbalik, berjalan dengan langkah kaki tertatih sewaktu meninggalkan ruangan ini. Wanita itu sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Aini merasa tak tenang. Ia berkata kepada suaminya untuk membawa Azizah pergi saja ke rumah Abah. Namun, sang suami berkata bila tak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang Aini lihat sudah sering terjadi. Pertengkaran biasa antara suami istri. Namun tetap saja Aini gelisah. Firasatnya berkata, bila akan terjadi sesuatu yang gawat. Aini mundar-mandir sembari menenangkan Azizah. Belum pernah anak ini menangis selama ini. Saat itu, suaminya berkata bila nanti sore dia pergi. Katanya, ibunya ingin dia bertemu seseorang. Mendengar itu, Aini sontak murka. Aini langsung melangkah pergi. Ia melewati suaminya yang masih mencoba menghentikannya. Sewaktu melewati ruang tengah, Aini ternyenyak melihat Mbah Darsem sedang duduk. Matanya terlihat letih, nafasnya tersenggal. Sambil tersenyum ia berkata pada Aini, "Jangan pergi ya." Aini tak bisa menjawab. Mbah Darsem lalu berusaha berdiri meski terlihat susah payah. Belum pernah Aini melihat wanita tua itu semenderita ini. Di bibirnya ada luka borok. Ia mendekati Azizah, membelai kepala anak itu yang menangis makin kencang. "Nanti si Mbah datang ya, Nduk." Suaminya benar-benar pergi. Selama matahari tenggelam, Aini mengurung diri di dalam kamar. Mengunci pintu, ia berusaha menenangkan Azizah yang masih menangis. Aini benar-benar frustasi sebelum dari arah pintu. Tiba-tiba terdengar suara Pak Zain memanggil-manggil Aini. "Nduk, nyopo lawange dikunci to? Bapak kepengin ngomong. Penting iki kanggo anakmu sisan." Kulo nangis terus. Aini hanya diam saja di balik pintu. Ia benar-benar bingung. Lama tak digubris oleh Aini. Pak Zain hanya berpesan kepada Aini, "Nek kowe butuh, bapak nang kamar ya, Nduk. Bapak kroso gak enak ae karo Jijah." "Ya wis lek ngono, Nduk." Suara langkah kaki Pak Zain pergi terdengar. Berjam-jam kemudian, Azizah sudah mulai tenang. Aini menidurkan bayinya di atas ranjang. Sementara dirinya mondar-mandir, merasa ada yang membuat dirinya tak tenang. Sebelum dari arah pintu terdengar suara handle pintu sedang dibuka. Tak lama, pintu berdiri terbuka padahal Aini sudah yakin bahwa pintu dalam kondisi terkunci. Di balik sana, Mbah Darsem berjalan masuk dengan nafas tersenggal. Wajahnya tertutup oleh rambutnya yang beruban keriting panjang. Ia melihat Aini sebelum menoleh ke arah Azizah. Ia mendekat sembari melangkah tertatih-tatih. Wanita tua itu menuju ke tempat Azizah yang tidur. Aini berniat mendahului, namun saat wanita itu menunjukkan wajahnya, bagai tersambar petir. Tubuh Aini tersirap. Kulit Mbah Darsem menggelambir dengan mata merah, nyaris seperti menangis darah. Mbah Darsem seperti orang pesakitan. Bahkan untuk mengangkat tubuh Azizah saja, Mbah Darsem harus menelungkupkan sikunya seperti membawa benda berharga. Beberapa kali wanita itu menjerit saat membawa Azizah. Gigi Mbah Darsem kuning
Sementara di sela gusinya, darah mengalir keluar. Tanpa Aini sadari, wanita tua itu sudah pergi keluar, meninggalkan Aini seorang diri di dalam kamar. Saat itu Aini baru terjaga. Wanita tua itu seperti baru saja menghipnotis dirinya. Ketika Aini mencoba membuka pintu, ia terjebak dalam kondisi pintu dikunci dari luar. Tak mau berdiam diri, Aini menghantam-hantam pintu dengan apapun yang dia temukan di dalam kamar. Sewaktu pintu sudah terbuka, Aini melihat tetesan darah di lantai sepanjang jalan menuju ke arah dapur. Aini berlari sekuat mungkin sampai langkahnya terhenti saat melihat pintu dapur. Nah, ada sebuah kertas dengan raja manusia berkepala dua. Aini membaca raja itu yang tertulis Kaifirit. Baru saja Aini menyentuh pintu itu, suara menggerang terdengar mengancam dirinya. Aini belum pernah seciut ini nyalinya dibandingkan saat melihat makhluk di kamar belakang. Aini lantas mencoba berbicara menggunakan bahasa ibu dengan sosok di balik pintu. Dan suara tinggi itu menjawab dengan bahasa yang sama dengan dirinya. Ia lantas mengerti bahwa Badarsem benar-benar sedang tidak dalam kondisi baik sampai harus memanggil makhluk seperti ini. Makhluk itu mengingatkan, bila ini tak ada sangkut pautnya dengan Aini sama sekali, lebih baik ia urungkan niat untuk masuk lebih dari ini. Karena bila dia memaksa dengan melihat wujudnya saja, Aini dapat menjadi sinting sampai gila. Baginya, Aini tak lebih seperti nyamuk kecil. Mendengar kata sinting, Aini lantas teringat dengan Pak Zain. Mungkin ini sudah gila, namun Aini tak memiliki pilihan lain. Ia berlari menuju ke kamar pria tua itu berniat untuk meminta tolong. Tetapi sesampainya di sana, Aini terkejut melihat Pak Zain bersila bermandikan darah. Di tangan Pak Zain, beliau terus memutar tasbih tak menghiraukan kehadiran Aini. Namun, pakaian putih yang ia kenakan sudah dipenuhi oleh darah yang terus dimuntahkan dari dalam mulutnya. Ia masih membaca dalam kusuk. Aini tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Zain kesakitan. Wajahnya benar-benar seperti orang menahan kesakitan yang luar biasa. Beberapa kali beliau berhenti, nafasnya tersengal-sengal. Aini duduk di hadapannya, melihat keringat di keningnya. Sampai akhirnya pria tua itu memuntahkan darah tepat di wajah Aini. Setelahnya, ia tersungkur. Aini menjerit, wajahnya berlumuran darah. Ia lantas keluar dari dalam rumah, meminta bantuan tetangga. Namun anehnya, malam itu tak satu pun pintu yang mau membuka. Bahkan saat ada cahaya rumah yang didekati, tiba-tiba saja si pemilik mematikan lampunya, menolak permintaan Aini. Aini kembali ke dalam rumah. Di sana, di sofa tengah, Aini terdiam, termangu, melihat Mbah Darsem sedang duduk menimang Azizah, bersenandung dengan merdu. Ia menoleh melihat Aini. Wajah Mbah Darsem tak lagi seperti sebelumnya. Ia terlihat lebih segar sembari tersenyum kepada Aini. Anakmu mene bakal dadi wong gedhe, Nduk, katanya sembari menyerahkan Azizah kembali ke tangan ibunya. Tak lama, Mbah Darsem pergi sembari menghela nafas lega. Wajahnya sumringah menuju ke lorong belakang, seakan beban yang ada di punggungnya lenyap. Sepanjang malam, Aini merawat Pak Zain. Untungnya, beliau masih dapat berbicara. Hanya saja ia tak bisa melihat lagi. Entah bagaimana bisa terjadi Pak Zain menjadi buta. Keesokan paginya, Abah datang bersama Jidah. Mereka tampak lesuh melihat kawan baik Abah diperlakukan begini. Aini dapat melihat Pak Zain membisikkan sesuatu di telinga Abah. Wajah Abah tampak murka, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai,
Abah duduk di samping Mbah Darsem yang menunggunya. Kok bisa kamu setega ini? Sampai sukmanya kau bikin hancur. Mbah Darsem hanya tertawa sembari mengadakan kepalanya. Seakan-akan apa yang dilakukannya sudah benar. Siapa dulu yang memulai, aku sudah sabar. Dipermainkan oleh orang itu. Aini yang mendengar hanya dapat diam 1000 bahasa. Ia tahu bila manusia memiliki 7 sukma, bila 7 sukma itu bercerai, maka tak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk hidup. Yang terjadi dengan Pak Zain, ke-7 sukmanya sudah lebur dihantam Mbah Darsem. Abah lantas berdiri, ia sudah tak mau menunjukkan dialog dengan kawan lamanya ini. Pak Zain dan Mbah Darsem dulu seperti sepasang kekasih yang saling mengisi. Siapa sangka setelah ilmu itu menurun kepadanya, ia berubah menjelma menjadi sosok yang tak lagi bisa dirinya jangkau. Tetapi sebelumnya, Abah pergi. Mbah Darsem tiba-tiba mengingatkan, "Mas, tak peringatno. Ojo nekat koyok bojoku yo. Kok dunia nyoto, ireng bakal kalah ambek putih. Aku wedine kelangan kowe pisan mari ngene." Abah tak berkomentar. Ia lantas pergi meninggalkan rumah itu. Karena sebentar lagi ia harus mengikhlaskan Pak Zain pergi selama-lamanya. Seperti yang sudah diduga, 1 minggu berselang, Pak Zain meninggal dunia. Mbah Darsem tak datang ke pemakamannya. Ia memilih mengurungkan diri di dalam kamarnya. Di sana, Aini sering mendengar suara wanita sedang menangis. Keras sekali. Suara itu tak lain dari suara Mbah Darsem. Setelah kejadian itu, Mbah Darsem lebih sering sendiri. Ia juga tak lagi mau menemani siapapun yang meminta tolong kepadanya. Tubuhnya yang bertambah kurus, namun ia tetap merawat serta memberi makan peliharaannya. Karena Aini menjadi saksi, Mbah Darsem tak akan bisa lepas dari ilmunya. Tahun demi tahun berlalu. Sewaktu Aini mengantarkan makanan ke kamar Mbah Darsem, tiba-tiba wanita itu sekonyong-konyong meminta maaf kepadanya. Aini tampak bingung. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi kepadanya. Sebelum Aini mendapat kabar, Abah meninggal di dalam kecelakaan mobil. Aini tak bisa menuduh Mbah Darsem. Bisa saja, memang sudah waktunya. Lantas ia mencoba mengikhlaskan meski rasa sakitnya saat melihat Mbah Darsem akan timbul kembali. Kondisi tubuh Mbah Darsem sendiri semakin memprihatinkan. Tapi anehnya, setiap kali diajak ke rumah sakit, beliau akan menolak keras. Bahkan bila dipanggilkan dokter, Mbah Darsem berteriak, mengancam akan membuat masalah kalau sampai ada dokter yang berani menginjak kaki di rumah ini. Lelah dengan segala perlakuan Mbah Darsem, keluarga akhirnya menyerah. Ia membiarkan wanita itu pesakitan. Waktu berselang, suatu hari saat Aini pergi bersama keluarga, mereka terkejut melihat Mbah Darsem dalam kondisi jatuh di kamar mandi. Melihat kondisinya yang sangat parah, mereka membawa Mbah Darsem ke rumah sakit. Selang jarum infus terpasang di kedua tangannya. Saat dirinya tersadar, Mbah Darsem benar-benar terkejut melihat jarum yang terpasang di kedua tangannya. Ia sangat murka. Ia terus-menerus menjerit. Seluruh keluarga berusaha menenangkan beliau. Namun, Mbah Darsem terus mengatakan kata-kata kasar. Keluarga pun akhirnya membiarkan. Aini merasa iba. Ia belum pernah melihat Mbah Darsem selemah ini. Suatu pagi, ia menjemput Azizah di sekolahnya. Sudah lama sekali Mbah Darsem tak bertemu dengan Azizah. Di kamar rumah sakit saja, Mbah Darsem terus memanggil-manggil nama cucu kesayangannya. Namun, saat itu
Tak ada angin, tak ada hujan. Azizah tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Aini terdiam. Maring ini simbah mati kok, gawe opo diparani. Sebentar lagi nenek juga meninggal kok, untuk apa dijenguk? Katanya dengan ekspresi datar. Benar saja, selang waktu Aini mendapat kabar dari suaminya bila Mbak Darsem sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Aini terdiam melihat anaknya yang masih menatapnya dengan ekspresi datar. Ia tak tahu apakah yang baru saja diucapkan oleh Azizah. Kebetulan semua tak ada yang tahu. Di suatu malam, saat Aini menemui seseorang Habib untuk memintakan doa bagi Azizah agar ia diterima di Universitas Negeri kotanya. Habib itu bertanya, siapa gerangan jin hebat yang mengikuti putrinya? Aini hanya diam tak berani menjawab. Setelahnya, Habib itu berkata, jangan sampai kau biarkan anakmu berbelok imannya. Apa yang dia katakan bisa langsung terjadi. Untuk itu, jaga dia dalam kebaikan. Karena jin yang mengikutinya benar-benar akan menuruti apa yang diperintahkan. Kini, Azizah baru saja menyelesaikan pendidikannya. Ngomong-ngomong, sejak tadi beliau menyimak tweet ini. Untuk itu, bolehkah saya meminta doa untuk almarhum serta almarhum siapapun, termasuk tokoh nyata di balik nama Mbak Darsem? Semoga doanya diampuni. Semoga dosanya diampuni. Begitu juga dengan Abah dan Pak Zainal. Matur nuwun. Dengan ini tweet saya akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share video ini ke teman-teman kalian.